Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah upaya perusahaan dalam mempertanggungjawabkan dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan dari operasinya. Salah satu bentuk CSR yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah program pemberdayaan anak muda. Seringkali terdapat perdebatan tentang efektivitas CSR pemberdayaan anak muda ini dalam mencapai tujuannya, atau hanya sekedar bentuk pencitraan diri bagi perusahaan. Salah satu masalah utama yang perlu diperhatikan adalah motivasi di balik program CSR pemberdayaan anak muda ini. Tak sedikit perusahaan yang melaksanakan program ini hanya untuk meningkatkan citra mereka di mata publik dan tidak benar-benar memikirkan kesejahteraan anak muda secara keseluruhan. Terkadang program ini hanya sebagai alat untuk meningkatkan keuntungan bisnis perusahaan tanpa memperhatikan kebutuhan dan potensi anak muda. Dengan kata lain, perusahaan terlalu sederhana dalam mendefinisikan bagaimana memberdayakan anak muda itu. Kedua, program pemberdayaan anak muda yang dilakukan oleh perusahaan bisa dikatakan kurang tepat sasaran dan tidak memberikan dampak yang signifikan. Hal ini dikarenakan terkadang perusahaan hanya memberikan bantuan dalam jangka waktu yang singkat, seperti misalnya memberikan pelatihan atau bantuan dana untuk pendidikan tanpa memberikan dukungan yang berkelanjutan untuk membantu anak muda dalam mengembangkan potensinya secara keseluruhan. Misalnya, bisa kita lihat dalam program bantuan untuk budidaya lele. Anak muda hanya diberikan bantuan terkait dana dan pembibitannya tanpa dibekali bagaimana manajemen bisnis, bagaimana keterampilan sosial, keterampilan wirausaha, serta keterampilan lain yang bisa mereka gunakan untuk pengembangan bisnis budidaya lele tersebut. Hasilnya, lele yang diharapkan berkembang justru mati atau bahkan program tidak berfungsi sama sekali bagi keberlanjutan anak muda. Ketiga, banyak perusahaan yang hanya melakukan program CSR pemberdayaan anak muda pada sektor-sektor tertentu seperti pendidikan dan keterampilan teknis, sementara kebutuhan anak muda yang lain seperti kesehatan mental dan fisik atau pengembangan kreativitas dan bakat seringkali terabaikan. Hal ini dapat menyebabkan program-program ini menjadi kurang efektif dalam memberikan dampak yang signifikan bagi anak muda. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perusahaan perlu memastikan bahwa motivasi di balik program CSR pemberdayaan anak muda benar-benar untuk memikirkan kesejahteraan anak muda dan bukan sekedar pencitraan belaka. Perusahaan harus merancang program yang lebih tepat sasaran dan memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi anak muda untuk mengembangkan potensinya. Tak ubahnya seperti bermain puzzle, potongan-potongan kecil harus disusun sedemikian rupa sehingga kelihatan bentuk bagaimana puzzle tersebut. Tidak hanya sekedar menyusun 1-2 puzzle, lalu kemudian heboh dan mengklaim bahwa mereka telah ber-CSR. Saya lebih senang menyebutnya, mereka bukan melakukan CSR, tapi melakukan CSR washing atau kebohongan publik. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki program CSR pemberdayaan anak muda. Pertama-tama, perusahaan harus melakukan kajian tentang kebutuhan dan potensi anak muda di wilayah tersebut sebelum mereka merancang program. Hal ini akan membantu perusahaan memahami kebutuhan anak muda secara keseluruhan dan merancang program yang lebih tepat sasaran. Kedua, program-program pemberdayaan anak muda harus memiliki tujuan jangka panjang dan memberikan dukungan yang berkelanjutan. Dukungan ini dapat berupa mentorship, pelatihan, atau akses ke sumber daya yang mereka perlukan. Dengan memberikan dukungan yang berkelanjutan, anak muda diharapkan akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan potensinya dan meraih kesuksesan dalam karir dan kehidupan mereka. Ketiga, program CSR pemberdayaan anak muda harus melibatkan anak muda itu sendiri dalam proses perancangan dan implementasi programnya. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada anak muda untuk berpartisipasi secara aktif dalam program dan memberikan masukan serta ide-ide baru yang dapat meningkatkan efektivitas program itu sendiri.
Keempat, perusahaan harus memperluas cakupan program CSR pemberdayaan anak muda agar mencakup berbagai sektor kebutuhan anak muda seperti kesehatan mental dan fisik, serta pengembangan kreativitas dan bakat mereka. Hanya dengan melihat berbagai sektor ini, program akan lebih holistik dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi anak muda. Terakhir, perusahaan harus memantau dan mengevaluasi program CSR pemberdayaan anak muda secara teratur dan berkala. Hal ini akan bisa membantu perusahaan untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan bagi anak muda. Evaluasi juga akan membantu perusahaan untuk melakukan perbaikan dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program. Karena itu penting bagi anak muda tampil lebih kritis dalam menyikapi bagaimana program CSR yang ditujukan kepada anak-anak muda itu sendiri. Jangan sekedar hanya menerima tanpa melakukan analisa dan kritisi lebih jauh terhadap maksud dan tujuan dari bagaimana program itu akan dilaksanakan. Program CSR pemberdayaan anak muda memang dapat memberikan dampak yang signifikan bagi anak muda dan masyarakat secara keseluruhan jika dilakukan dengan tepat sasaran dan memberikan dukungan yang berkelanjutan. Karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa program CSR pemberdayaan anak muda benar-benar dijalankan dengan tujuan yang baik dan melibatkan anak muda secara aktif dalam perancangan dan implementasi programnya. Dengan demikian, program CSR pemberdayaan anak muda dapat menjadi bentuk kontribusi yang positif bagi perusahaan dan masyarakat.